Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Muhammad Kahfi Al-Banna. Mari kita lanjutkan pembahasan hadis dari segi tempat penyandarannya, yaitu hadis mauquf. Secara etimologi atau bahasa, mauquf berarti yang terhenti. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ialah perkataan, perbuatan, atau takrir yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Jadi bukan kepada Nabi SAW. Al-hadisul mauquf huwa al-hadisul ladzi usnida ila sahabiyyi dunan nabiyyi SAW. Bahwa hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, bukan kepada Nabi. Nah, dalam hadis mauquf dikenal istilah mauquf pada lafal tetapi marfu' pada hukum. Maksudnya adalah hadis mauquf ini lafalnya berasal dari sahabat, sedangkan hukumnya dari Rasulullah SAW. Jika hadis mauquf disandarkan kepada selain sahabat, maka hendaknya ditegaskan. Umpamanya, hadis ini mauquf kepada Ibnu Al-Musayyib. Apabila seorang sahabat berfatwa atau mengerjakan sesuatu, maka ketika kita diterangkan yang demikian kepada orang lain, maka apa yang kita terangkan itu disebut dengan hadis mauquf. Pada prinsipnya, hadis mauquf itu tidak dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum, kecuali ada qarinah atau tanda dari sahabat-sahabat yang lain, sehingga hadis tersebut naik derajatnya menjadi hadis marfu'. Hadis mauquf dapat disifati hadis sahih atau hasan, tetapi tidak ada kewajiban untuk menjalankannya. Tetapi boleh dijadikan sebagai penguat dalam beramal, karena sahabat hanya berkata atau berbuat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis mauquf dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Hadis mauquf berupa perkataan. Contohnya, An Abdillah bin Mas'ud qala, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan, fa in amana amana wa in kafara kafara. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, janganlah hendaknya seseorang dari kamu taklid agamanya dari orang, karena kalau orang ini beriman, ia juga turut beriman. Tetapi kalau orang itu kufur, ia pun ikut kufur. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi SAW. Riwayat di atas jelas menunjukkan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Karenanya, hadis yang seperti ini dinamakan hadis mauquf. Yang kedua adalah hadis mauquf berupa perbuatan. Contohnya adalah An Abdillah bin Ubaidillah bin Umairin qala khayyara Umar ghulaman baina abihi wa ummihi fakhtara ummahu fantalaqat bihi. Dari Abdullah bin Ubaidillah bin Umair berkata, Umar menyuruh kepada seorang anak laki-laki memilih ayah dan ibunya, maka anak itu memilih ibunya, lalu ibunya membawa dia. Kitab Al-Muhalla. Yang dimaksud Umar dalam hadis tersebut adalah Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW. Perbuatan yang disandarkan kepada sahabat sebagaimana hadis tersebut dinamakan hadis mauquf. Dan yang ketiga adalah hadis mauquf berupa takrir. Contohnya adalah sebagai berikut. Ani Zuhri anna Atikata binti Zaidin bin Amr bin Nufail kanat tahta Umar bin Khattab wa kanat tashhadu as-salata fil masjid wa kana Umaru yaqulu laha wallahi annaki la ta'lamina ma uhibbu hadza faqalat wallahi la antahi hatta tantahani faqala Umar fa inni la anhaki. Dari Zuhri, sesungguhnya Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail menjadi hamba Umar bin Khattab. Atikah pernah turut sholat dalam masjid.
Umar berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau sudah tahu bahwa aku tidak suka perbuatan ini." Atikah berkata, "Demi Allah, aku tidak mau berhenti sebelum engkau melarangku." Akhirnya Umar berkata, "Aku tidak mau melarangmu." Kitab Al-Muhalla. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat dari Nabi SAW. Dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa Umar membenarkan perbuatan Atikah, yakni sholat di dalam masjid. Itulah penjelasan dari hadis mauquf. Untuk selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu hadis maqtu. Secara bahasa, maqtu berarti yang diputus atau yang terputus, yang dipotong atau terpotong. Sedangkan secara istilah ialah perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang di bawahnya. Definisi lain menyebutkan bahwa al-hadisul maqtu huwa ma udhifa ila tabi'i wa man dunahu min atba'i tabi'ina faman ba'dahum min qaulin aw fi'lin aw nahwihima, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan orang-orang generasi sesudahnya, baik dari perkataan, perbuatan, atau seumpamanya. Dalam definisi lain dinyatakan bahwa hadis maqtu adalah ma jaa an tabi'i min qawlihi aw fi'lihi mauqufan alaihi sawa'un ittasala sanaduhu amla, yaitu sesuatu yang berasal dari tabi'in, baik perkataannya atau perbuatannya, serta dimaukufkan padanya, baik itu sanadnya bersambung ataupun tidak. Ini dari segi pengertian dari hadis maqtu. Imam Asy-Syafi'i dan Imam At-Tabrani menggunakan istilah maqtu untuk munqati. Sedangkan jika ditinjau dari segi istilah, keduanya itu berbeda. Hadis bisa dikatakan munqati dalam hal pembahasan sanad, yakni sanadnya tidak muttasil atau tidak bersambung. Sedangkan dikatakan maqtu itu berkaitan dengan matan, yakni matannya tidak dinisbatkan kepada Rasulullah SAW ataupun sahabat radhiyallahu anhu. Nah, apabila muhaddisin mengatakan ini hadis maqtu, maksudnya adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik itu perbuatan maupun perkataan, baik itu muttasil maupun munqati'. Hadis maqtu tidak dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum, tetapi jika hadis maqtu itu berkembang di masyarakat dan tidak ada bantahan dari seseorang, maka ada ulama yang menyamakannya dengan pendapat sahabat yang berkembang di masyarakat dan tidak didapati bantahan dari seseorang, tetapi tidak bisa dijadikan sumber utama. Sama seperti hadis mauquf, hadis maqtu pun dibagi menjadi 3, yaitu 1 hadis maqtu perkataan. Berikut contohnya. An Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindin qala qultu li Sa'id bin al-Musayyib inna fulanan a'tasa wal imamu yakhtubu fashammatahu fulanun qala murhu fala ya'udunna. Dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindin berkata, aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib bahwasannya si fulan bersin padahal imam sedang berkhutbah. Lalu orang lain mengucapkan yarhamukallah atau menjawab dari bersinannya tersebut. Bolehkah yang demikian? Jawab Sa'id bin Musayyib, perintahkan kepadanya supaya jangan sekali-kali ia ulangi. Hal ini diambil dari kitab Al-Muhalla. Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in. Riwayat ini dinamakan hadis maqtu. Kemudian yang kedua adalah hadis maqtu perbuatan. Contoh hadisnya adalah An Qatadah qala kana Sa'id bin al-Musayyib yusalli ba'dal asri rak'atain. Dari Qatadah ia berkata, Sa'id bin Musayyib pernah salat 2 rakaat sesudah asar.
Hal ini diambil dari kitab Al-Muhalla. Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in, dan hadis ini adalah hadis maqtu berupa cerita tentang perbuatannya. Dan yang terakhir adalah hadis maqtu ketetapan atau takrir. Berikut contohnya. Anil Hikam bin Utaibah qala kana ya ummuna fi masjidina hadza abdun fakana Syuraihun yusalli fihi. Dari Hikam bin Utaibah, ia berkata, seorang hamba atau budak mengimami kami dalam masjid itu, sedangkan Syuraih juga sholat di situ. Diambil dari kitab Al-Muhalla. Syuraih adalah seorang tabi'in. Riwayat ini menunjukkan bahwa Syuraih membenarkan hamba atau budak jadi imam sholat. Demikian penjelasan demi penjelasan mengenai pembagian hadis berdasarkan tempat penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Astaghfirukum wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.